Hai smart student, how are you today? Salam semangat, salam biologi. Bertemu kembali dalam pelajaran biologi hari ini, kita akan membahas tentang Monera dengan subpokok bahasan klasifikasi bakteri dan peranan bakteri dalam kehidupan. Mari kita belajar biologi dengan semangat. Setelah siswa mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengelompokan bakteri berdasarkan filogeniknya. Dan tujuan yang kedua adalah siswa dapat menggolongkan Archaeobacteria menjadi 3 kelompok berdasarkan habitatnya. Yang ketiga, setelah pembelajaran, siswa dapat menyebutkan 5 kelompok dari bakteri Eubacteria. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan 5 bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 4 tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Klasifikasi bakteri dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan sel tubuh yang menunjukkan adanya hubungan evolusioner atau filogenetik. Oleh karena itu, bakteri dikelompokkan menjadi 2, Archaeobacteria, yaitu bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Dan bakteri yang kedua adalah Eubacteria, yang mana bakteri ini memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Archaeobacteria adalah kelompok bakteri yang memiliki atau mempunyai sifat yang hidup di daerah yang sangat ekstrim, seperti di kawah gunung berapi, di sumber mata air panas, di rawa-rawa atau gambut, dan di daerah atau di perairan yang sangat asin. Oleh karena itu, bakteri ini dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Yang pertama adalah bakteri metanogen. Biasanya berada atau terdapat di rawa-rawa. Bakteri ini menghasilkan gas metana. Contohnya adalah Metanomonas dan Methanobacterium. Kelompok yang kedua adalah bakteri halofil. Kelompok bakteri yang hidup di kadar air asin atau di kadar garam yang sangat tinggi. Ia mampu hidup di kondisi air yang 10 kali lebih asin dari air laut biasa. Contohnya adalah bakteri Halobacterium. Dan yang ketiga adalah kelompok bakteri termofil atau termoacidofil. Kelompok bakteri ini adalah kelompok bakteri yang hidup di lingkungan yang bersuhu panas. Suhu optimumnya 60-80 derajat Celcius. Namun ada juga yang mampu hidup di atas 100 derajat Celcius di sekitar kawah gunung berapi. Contohnya adalah Sulfurus dan Thermus aquaticus. Eubacteria atau kelompok bakteri yang sangat besar, bersifat kosmopolit, dapat ditemui atau dijumpai di berbagai macam tempat. Dibedakan menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah Proteobacteria, yaitu kelompok bakteri yang memiliki banyak ragam. Sesuai namanya, Proteus adalah nama dewa Yunani yang memiliki banyak rupa. Oleh karena itu, bakteri ini disebut sebagai bakteri yang memiliki banyak ragam. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bakteri umum. Bakteri yang memiliki bakterioklorofil, yaitu kemampuan untuk melakukan fotosintesis. Yang membedakannya dengan fotosintesis pada tumbuhan adalah kalau fotosintesis pada bakteri ini tidak menghasilkan H2O. Contohnya adalah bakteri Chromatium. Berikutnya adalah Proteobakteri chemoautotrof,
yaitu kelompok bakteri yang mampu melakukan atau mensintesa makanannya sendiri dengan bantuan dari zat kimia. Contohnya adalah Rhizobium leguminosarum. Yang ketiga adalah proteobakteri chemoheterotop, yaitu kelompok bakteri yang menjadikan bahan organik sebagai sumber hidupnya untuk mendapatkan karbon dan sumber energi. Contohnya adalah Salmonella sp dan Escherichia coli. Kelompok yang kedua adalah bakteri gram positif. Bakteri gram positif dikatakan atau dikelompokkan menjadi kelompok bakteri gram positif karena bakteri ini bersifat positif pada saat pewarnaan secara gram, yaitu mampu mengikat zat warna, sehingga di bawah pengamatan bakteri ini memiliki warna ungu. Karena bersifat positif terhadap pewarnaan gram, maka disebut bakteri gram positif. Ciri dari bakteri ini adalah mampu membentuk endosper yang resisten, yaitu mampu melindungi diri atau melindungi tubuhnya dari kondisi yang tidak menguntungkan. Contohnya adalah Streptomyces sp. Selanjutnya kelompok yang ketiga adalah Cyanobacteria, yaitu kelompok bakteri yang memiliki klorofil A, seperti pada tumbuhan. Bakteri ini mampu melakukan fotosintesis. Di kehidupan sehari-hari, kita kenal bahwa bakteri ini bersimbiosis dengan jamur, membentuk lichen atau lisen. Contoh dari bakteri ini adalah Anabaena. Kelompok yang keempat dari Eubacteria adalah Spirochaeta. Bentuknya helix panjang atau pita panjang sehingga mencapai ukuran 0,25 mm. Contohnya adalah Treponema pallidum. Kelompok yang kelima adalah Chlamydia, yaitu bakteri yang tidak memiliki peptidoglikan pada dindingnya dan bersifat atau tergolong ke dalam bakteri gram negatif. Sifatnya adalah parasit obligat. Contoh dari Chlamydia adalah Chlamydia trachomatis. Baiklah, kita sekarang masuk kepada peranan bakteri dalam kehidupan. Ada dua peranan bakteri dalam kehidupan. Yang pertama adalah yang merugikan. Ada 3 contoh yang saya berikan. Yang pertama adalah Vibrio cholera, penyebab penyakit korela. Dan yang berikutnya adalah Pseudomonas solanacearum, yaitu menyebabkan penyakit pada tanaman tomat dan terung. Yang ketiga adalah Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks pada hewan dan manusia. Bagian yang kedua adalah yang menguntungkan. Ada 3 contoh. Yang pertama adalah Anabaena azulai yang menyuburkan tanah. Ada Escherichia coli yang membantu pembusukan makanan di usus besar dan menghasilkan vitamin K. Dan Acetobacter psillinum yang membuat nata de coco dari air kelapa. Gampang toh belajar biologi? Tetap semangat. Salam semangat. Salam biologi.